Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam sebuah channel YouTube yang kami sebut sebagai pengusaha suka belajar. Mengenai apa makna grafik dari 3 grafik tersebut ya. Grafik 3 itu adalah menampilkan gaya perilaku seseorang ketika dia ada di rumah atau kondisi diri yang sebenarnya originalnya dia sejak lahir. Sedangkan grafik 1 adalah kondisi ketika dia di kantor, dia bertopeng dengan kondisi kantor, yaitu dia harus berhadapan dengan job desk-nya, dengan atasannya. Dan grafik 2 adalah kondisi ketika dia sedang under pressure atau di dalam tekanan. Nah, apa perbedaan antara grafik 3, 1, dan 2 juga terjadi pada grafik diri Anda sendiri. Misalnya, kok grafik 3 saya dengan grafik 1 saya berbeda? Misalnya grafik 3-nya orangnya dominans, tapi grafik 1-nya kok orangnya influence. Atau di grafik 1 dan 3 sama persis polanya, gambarnya, namun di grafik 2-nya berbeda. Jika grafik 3 dan grafik 1 Anda sama, artinya kondisi Anda di rumah dengan kondisi Anda di kantor itu sama, itu maknanya bagus. Artinya Anda sudah menjalani pekerjaan yang memang sesuai dengan bakat Anda. Namun jika berbeda, namun tidak ada masalah, Anda mampu menjalani job desk di dalam pekerjaan Anda tersebut tanpa Anda merasa lelah ataupun sakit gitu ya, berarti Anda masih mampu untuk melakukan katakanlah Anda bertopeng ya di dalam menjalankan fungsi Anda ketika di grafik 1. Grafik 1 itu hanya menggambarkan diri kita itu hanya 5%. Sedangkan grafik 3 adalah 70%. Jadi orang itu akan selalu kembali kepada grafik 3-nya. Akan selalu nyaman dengan kondisi ketika dia diperlakukan sesuai dengan grafik 3-nya dia. Adapun grafik 2 itu adalah 12% ya. Itu adalah kondisi sesaat ketika sedang under pressure atau sedang banyak tekanan berupa deadline pekerjaan menumpuk, sehingga Anda merubah karakter Anda karena memang secara alamiah seseorang bisa berubah ketika sedang stres. Lalu bagaimana caranya ketika atasan Anda punya grafik 2 yang berbeda dengan bawahannya, namun keduanya tidak saling memahami? Nah, sebaiknya kedua belah pihak, baik atasan maupun bawahan, itu juga bisa membaca karakter timnya. Jadi ketika misalnya saya punya karakter ketika sedang ada di grafik 2, saya ternyata menjadi tipe pribadi yang lebih detail, lebih serius, lebih perfeksionis gitu ya. Maka bisa jadi ini akan sangat menguntungkan buat tim saya, misalnya seperti itu. Karena tim saya selama ini tahu bahwa saya bukan orang yang bisa detail dalam bekerja. Nah, ini bisa saling melengkapi antara atasan dan bawahan. Dan sebaliknya, jika Anda adalah seorang yang steadiness ya, tiba-tiba di grafik 2-nya Anda berubah menjadi orang yang dominans gitu ya. Kenapa bisa muncul dominans? Nah, ini ternyata menyebabkan Anda menjadi tipe yang lebih mandiri atau bahkan jadi lebih emosional ketika ada di kondisi stres gitu ya. Bagaimana caranya agar orang ini tidak menjadi dominans ya, di mana dia menjadi tidak terkendali misalnya, karena dia sebetulnya bukan orang yang dominan? Cara solusi yang bisa kita lakukan adalah jangan membiarkan dia berada dalam lingkungan pekerjaan yang membuat dia stres ya. Artinya lingkungan stres penuh dengan deadline itu harus dihindari untuk orang-orang yang justru karakternya menjadi tidak lebih baik ketika dia sedang stres. Seperti itu cara membaca antara grafik 3, grafik 2, dan grafik 1. Lalu di bab 3 kita akan membahas mengenai apa saja tipe kepribadian dominan tersebut dikaitkan dengan bisnisnya ya. Ada orang dominans yang dominannya sangat tinggi tapi dia tidak punya I sama sekali. Jadi orang ini pastinya akan lebih banyak investigasi ya.
Jadi hubungan antara dominans yang tinggi dengan influence yang rendah itu akan menyebabkan dia adalah tipe yang efisien ya. Sedangkan kalau dominansnya tinggi dan steadiness-nya yang rendah, maka adalah tipe self motivation. Nah, ini contohnya adalah diri saya sendiri. Saya adalah seorang yang dominansnya tinggi dan tidak punya S ya. Orang yang tidak punya S artinya adalah orang yang tidak bisa diam ya, orang yang sangat mudah untuk memotivasi dirinya sendiri karena dia adalah self motivation. Jadi dia selalu bergerak, sehingga jam kerjanya mungkin bukan lagi 16 jam ya, bisa jadi lebih dari itu. Itulah tipe orang yang punya karakter dominans garis miring influence atau self motivation. Sedangkan orang yang dominansnya tinggi kemudian C-nya rendah ya, atau tidak punya C adalah orang yang independen, suka dengan kebebasan ya, termasuk biasanya pengusaha itu sangat suka kebebasan finansial. Ya, kita sambung lagi ya pembelajaran kita mengenai isi dari buku DNA Pengusaha. Kita akan bahas tuntas untuk Anda yang ada di Sumatera, di Pulau Bali dan lain sebagainya, mungkin jauh ya dari tempat saya berada, yaitu di Jabodetabek ya. Kadang saya ada di Jakarta, kadang saya ada di Bekasi gitu ya. Maka mudah-mudahan channel ini bisa membantu Anda. Tapi jika Anda ingin mengundang saya, sangat diperbolehkan ya. Siapa saja sih yang bisa mengundang saya? Yang bisa mengundang saya adalah event organizer. Event organizer itu biasanya sangat mudah ya, mengundang orang-orang berkumpul katakanlah 50 orang. Komunitas entrepreneurship di seluruh Indonesia itu juga pasti ya sangat ingin belajar mengenai buku DNA Pengusaha ini. Nah, kita akan bahas lagi mengenai bab 4 dari buku ini. Bab 4 dari buku ini adalah menjelaskan mengenai tipe influence. Tipe influence adalah tipe yang friendly, hangat, kalau bicara nggak pernah bisa berhenti, verbal communication-nya bagus ya, penampilannya sangat matching antara semuanya ya. Dia kalau pakai baju itu glamor ya. Oke. Nah, tipe influence ini ya, kalau dia tidak punya D ya, jadi influence-nya itu sangat tinggi dan D-nya itu sangat rendah. Itu artinya dia adalah orang yang ramah ya. Sedangkan kalau dia tidak punya S, orang I tapi tidak punya S adalah orang yang antusias. Sedangkan orang I yang tidak punya C itu adalah orang yang percaya diri. Ada ya Bu ya, orang yang punya I itu ya, tapi tidak punya C, ada ya. Jadi dia kombinasi perilakunya bisa misalnya dia adalah orang I dan D ya, kemudian dia tidak punya C sama sekali, maka nanti kalau dia bekerja partner kerjanya itu sebaiknya adalah orang yang memiliki C untuk menutupi gap yang tidak dimiliki olehnya. Jadi dia tidak usah memaksakan diri untuk merubah perilakunya. Misalnya orang I garis miring C tadi ya pengen punya usaha bengkel misalnya, berarti dia tidak usah jadi orang yang melakukan tugas-tugas operator di bengkel tersebut ya, karena pastinya tidak bisa. Tapi dia lebih kepada mengelola bisnisnya, bagaimana dia mendatangkan omsetnya, bagaimana dia berinteraksi dengan pelanggan supaya pelanggan mau balik lagi, mau beli lagi produk-produk misalnya spare part dan lain sebagainya ya. Itu ya, jadi fungsinya masing-masing ya. Jadi tidak selamanya bahwa orang C harus jadi pengusaha, dan sebaliknya tidak selamanya orang I itu adalah seorang pengusaha, tidak selamanya seperti itu. Lalu bagaimana kalau saya orang I gitu ya, yang suka cuap-cuap di mana-mana, tapi kok kalau mau jadi sales ya, kenapa ya sering gagal gitu? Padahal saya orang I. Di dalam buku DNA Pengusaha kan pastinya dibahas dong, kalau tipe orang itu harusnya bisa jadi sales dong. Iya betul, memang secara penampakan sekilas bahwa orang itu adalah jago sales, karena dia pasti kan adalah orang yang friendly, suka naik di atas panggung gitu ya. Tapi ada penjelasan yang ingin kami jelaskan, bahwa seorang itu tidak suka ditolak. Jadi kalau dia punya banyak teman, dia sudah memprospek banyak sekali orang-orang untuk mengetahui bahwa dia punya produk atau jasa yang dia jual, namun dia tidak bisa meng-closing. Jadi tidak selalu bahwa orang itu bisa meng-closing. Pada umumnya orang itu tidak bisa meng-closing karena dia tidak mau di-reject oleh relasinya tersebut, sehingga dia biarkan terus temannya tersebut mengetahui bahwa dia sedang memprospek sampai 5 tahun katakanlah nggak closing, tidak suka di closing gitu ya.
takut kalau nanti di closing ternyata dia ditolak, dan kalau ditolak ternyata orang I itu sakit hati ya dengan penolakan. Itu artinya apa? Bagaimana Anda pengusaha punya tim sales yang handal? Apakah adalah harus orang I? Harusnya adalah kombinasi, misalnya orang I ditambah dengan D, ya. Itu adalah profil terbaik untuk menjadi seorang marketing manager, ya, profil-profil terbaik. Tapi orang ID, ya, orang I dengan tambahan karakter D itu juga bagus jika dia menjadi seorang motivator seperti Mario Teguh gitu ya. Atau misalnya menjadi YouTuber seperti Ria Ricis gitu ya, dan lain-lainnya.